Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi berjumpa dengan Bapak, anak-anakku yang Bapak cintai, pada materi kelas 9 yaitu tentang kerucut. Ya. Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah bahwa kalian harus bisa menentukan rumus luas permukaan kerucut dan dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan luas permukaan kerucut. Ya. Nah, kerucut ini bangun ruang yang bagaimana? Kalian sudah tahu tentu saja. Seperti topi ya. Kerucut ini seperti topi. Nah, kalau kalian lihat ini, nah, ini ada bangun yang mirip dengan kerucut. Mirip dengan kerucut. Nah, kalau kalian perhatikan antara bentuk nyata dengan bentuk yang gambar ini akan berbeda. Kenapa? Kalau pada gambar terlihat ada garis, ya. Kalau di aslinya kan tidak ada garis. Nah, yang ini garis ini namanya adalah garis pelukis. Ya. Yang ini namanya adalah garis pelukis. Atau kalau dalam matematika disebutnya S. Gitu ya. Kenapa garis pelukis? Karena garis ini hanya melambangkan sisinya saja, hanya melambangkan. Ini kan tidak ada garisnya, ya, tidak ada garisnya, yang ada hanya sisi-sisi. Tapi kalau tidak pakai garis, ini tidak jadi kerucut, ini jadi aneh, jadi apa kan? Nah, makanya dibantu dengan garis pelukis. Itu yang pertama, ada garis pelukis. Selain ada garis pelukis, ada dari sini ke bawah, ini namanya tinggi ya. Itu garis lurus. Kalau tinggi itu harus lurus, harus tegak lurus. Nah, yang ini namanya adalah tinggi dari kerucut. Kemudian karena bawahnya berbentuk apa ini? Berbentuk lingkaran, maka jelas akan memiliki jari-jari. Sehingga kalau kalian perhatikan, maka jaring-jaringnya akan jadi begini. Jaring-jaring dari kerucut itu akan jadi satu buah lingkaran ditambah dengan juring lingkaran. Ini adalah jari-jarinya, gitu ya. Jari-jarinya, kemudian ini adalah S. Gitu. Sehingga ada dua, ya. Sehingga dari sini ada dua. Oh, maaf. Supaya cukup ke sini ya. Supaya cukup gambarnya ke sini. Sehingga kalau digambarkan jaring-jarinya ini akan ada dua. Ada sebuah lingkaran yang berjari-jari R, kemudian ada sebuah juring yang berjari-jari juring yang ini. Sehingga ini namanya adalah luas selimut ya. Luas selimut kerucut itu sama dengan PRS ya. Itu luas selimut kerucut, PRS. Kemudian luas alasnya itu sama dengan VR kuadrat karena berbentuk lingkaran. Sehingga kalau digabungkan jadilah luas permukaan. Jadilah luas permukaan kerucut itu sama dengan VRS ditambah VR kuadrat. Ini rumus untuk menentukan luas permukaan dari sebuah kerucut. Ya. Karena bentuknya ada dua. Sekali lagi ada dua ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. PRS tambah VR kuadrat. Atau boleh kalau kalian mau gunakan rumus yang ini, ada juga boleh ditulis jadi P-nya keluar, R-nya keluar, S ditambah dengan R gitu ya. VRS tambah VR kuadrat. Ini sama saja ya. Silahkan kalian lebih enak menggunakan rumus yang mana, boleh-boleh saja, sah-sah saja karena sama saja. VR kuadrat dengan VRS. Kita lihat contohnya.
sketsa saja. Mudah-mudahan bisa dipahami ya gambarnya. Nah, di sini maaf. Ini ada dari sini ke sini ya. Itu ya. 15 cm dan 16 cm. Nah, sekarang perhatikan. Dari soal, Bapak tulis jawaban. Maaf pakai spidol warna merah supaya membedakan antara jawaban dengan soal. Diketahui diameter. Diameternya 16 cm. Artinya jari-jarinya sama dengan 8 cm. Boleh Bapak hapus dulu ya yang ini. Sehingga Bapak tarik garis dari sini ke sini. Ini adalah 8 cm. Kemudian ini tingginya 15 cm. Nah, kemudian tinggi 15 cm. Berarti yang belum ada apa? Ditanyakannya adalah luas permukaan. Tapi sebelum luas permukaan kita butuh apa? Sisi atau garis pelukisnya. Ya, garis pelukisnya. Sehingga kita cari dulu S-nya. Ya, kita cari dulu S-nya. Kalau kita perhatikan, ini kita tarik ya. Ini kalau diberi nama A, B, C, kita tarik segitiga ABC ya dari sebuah kerucut ini dengan panjang ini 8, ini 15. Maka kita gunakan Pitagoras. Kita gunakan Pitagoras mencari AC. AC itu sama dengan S atau garis pelukis ya. AC sama dengan S atau garis pelukis. S kuadrat atau AC kuadrat sama dengan 15 kuadrat ditambah dengan 8 kuadrat. Sehingga ini 225 ditambah 64 sama dengan 289. Ini adalah S kuadrat. S-nya berarti akar 289 yaitu 17 cm. 17 cm. Garis pelukisnya 17 cm. Jadi luas permukaan kerucutnya sama dengan PRS ditambah VR kuadrat. Tulis dulu ya rumusnya. Luas permukaannya sama dengan, kita gunakan 3,14 kali 8 kali 17 ditambah 3,14 kali 8 kali 8. Mohon bantuan dulu kalkulator. Luas permukaan sama dengan 3,14 kali 8 kali 17. Ini butuh kalkulator ya. 3,14 kali 8 kali 17. Sebentar Bapak hitung dulu. 462, sebentar. 3,14 kali 8 kali 17. 427, maaf. 427,04. Kemudian satu lagi 3,14 kali 8 kali 8 200,96. Sehingga ini luas permukaannya sama dengan 628 cm persegi. Itu mudah-mudahan bisa dipahami. Satu soal dulu. Nah, sekarang kita lihat soal kedua. Sebentar. Contoh soal yang kedua. Diketahui luas kerucut,
Maaf, 90 kali 3,14 berapa ya? 90 kali 3,14 90 kali 3,14 berapa ya? Sebentar Bapak. 90 kali 3,14 282,6 282,6 cm persegi misalnya ya, luas kerucutnya. Kemudian panjang garis pelukisnya 13 cm. Sebentar ya. Panjang garis pelukis 13 cm. Tentukan jari-jari kerucut tersebut. Kita jawab pakai sketsa gambar dulu ya, supaya kelihatan nanti. Nah, berarti yang belum ada adalah oh iya, satu lagi di sini kurang adalah tingginya ya. Tingginya adalah, maaf, jika sebentar soalnya keliru. Soalnya apa di sini? Hitunglah panjang jari-jari kerucut, luas permukaan kerucut ya 90 pi. Ya. Ya, udah betul. Siap. Nah, berarti yang diketahui adalah S. Ya, ini S sama dengan 13 cm. Yang ditanyakan adalah R. Kita masuk ke luas permukaan. VR S ditambah VR kuadrat. Gitu ya. VRS tambah VR kuadrat. Kita punya 282,6 cm persegi sama dengan 3,14 kali 13 kali R ditambah dengan, atau kalau mau pakai rumus yang berbeda boleh. Kita pakai rumus pakai rumusnya ini aja. VR kali R tambah S. Nah, gitu ya. Pi kali R. 3,14 R kali R tambah 13 gitu ya. Nah, sehingga di sini supaya ini ya harus berarti dibagi, maaf, dibagi dengan 3,14. Punten dibagi dulu. 282,6 dibagi 3,14 itu. Ada kalkulator? Ini ya, 90 sama dengan R ini ya, kali R tambah 13. Nah, udah ya, udah sampai sini. Nah, kalau sudah sampai sini, kalian Pak, kenapa ini tidak dibagi? Ini karena dianggap satu suku. Ya, ini sudah dibagi dengan 3,14. Sehingga kalian coba, kalau R sama dengan 3 misalnya. Apakah benar 90? 3 kali 3 tambah 13. 3 ini ya, sama dengan 3 kali 16. Kalau 3 kali 16 hanya 48 ya. 48. Berarti ini salah ya. Ini jawaban yang salah. Kalau R-nya sama dengan 5, kita coba aja. 5 kali 5 tambah 13. 5 kali 18. 18 kali 5 90. Oh ya, berarti jadi di sini ya, Bapak tulis di sini. Jadi R sama dengan 5 cm. Ini jawabannya. Kenapa? Karena ini pada saat dicoba kan betul hasilnya 90. Ini contoh yang kedua, mudah-mudahan kalian pahami ya. Sampai ketemu minggu depan dengan bahasan yang berbeda.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.